Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiwandira dengan NIM 3320170004 akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi. Definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi fungsi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Laju perubahan nilai fungsi f memetakan x ke fx pada x sama dengan a dapat ditulis f aksen x sama dengan lim f x plus h dikurang f a per h. Dapat juga dilihat gambar di bawah tersebut. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x dan di f aksen disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx sering kali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen juga dapat ditulis dy per dx sama dengan dfx per dx. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Meskipun persamaan seperti itu seharusnya disebut persamaan turunan, namun itulah persamaan diferensial atau acuertio differentialis yang diperkenalkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz 1946 sampai 1916. Pada tahun 1676 sudah umum digunakan. Sebagai contoh, persamaan diferensial y aksen sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 dikali y plus 1 dapat ditulis dalam bentuk dy sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus y dikali y plus 1 dx atau y aksen dikurang 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 dikali y sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1. Yang kedua, aturan pencarian turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x adalah rumus f, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 7 adalah rumus untuk f aksen. Ketika kita menurunkan f, artinya kita mendiferensiasikan f. Turunan mengoperasikan f untuk menghasilkan f aksen, kita biasanya menggunakan simbol dx untuk menandakan operasi diferensiasi. Simbol dx menyatakan bahwa kita mengambil turunan atau terhadap peubah x, maka kita menuliskan dx fx sama dengan f aksen x atau dx x pangkat 3 plus 7x sama dengan 3x kuadrat plus 7. Selanjutnya, aturan konstanta dan aturan pangkat. Teorema A, aturan fungsi konstanta jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni dx k sama dengan 0. Sebagai bukti, f aksen sama dengan lim fx plus h dikurang fx per h menghasilkan limit k dikurang k per h menghasilkan limit 0. Teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. Dapat juga dibuktikan sebagai berikut. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan xn dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx
n-1, yakni dx xn sama dengan nx pangkat n-1. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensial, maka K F aksen X sama dengan K dikali F aksen X, yaitu dx K dikali F X sama dengan K dikali dx dikali Fx. Teorema E, aturan jumlah. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdifisial, maka F plus G aksen X sama dengan F aksen X plus Gx aksen X, yakni dx F aksen plus G Fx plus Gx sama dengan dx Fx plus dx Gx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan. Teorema F, aturan selisih. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdifisiasikan, maka F dikurang G aksen X itu sama dengan F aksen X dikurang G aksen X, atau dx Fx dikurang Gx sama dengan dx Fx dikurang dx Gx. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdifisiasikan dengan Gx tidak sama dengan 0, maka F per G aksen X sama dengan Gx F aksen dikurang Fx G aksen X per G kuadrat X. Yang selanjutnya definisi turunan fungsi di suatu titik. Misalnya fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka AB dan misalkan C adalah anggota AB, turunan f di titik C dilambangkan dengan f aksen C. Didefinisikan sebagai f aksen C sama dengan limit fc plus X. Yang selanjutnya, definisi laju perubahan nilai fungsi. Misalkan fungsi Y sama dengan Fx terdefinisi di suatu X sama dengan C. Laju perubahan sesaat nilai fungsi f di X sama dengan C dirumuskan sebagai berikut. Limit Fc plus H dikurang Fc per H. Jika nilai limitnya ada, bentuk limit di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain, misalnya X sama dengan C plus H, maka H sama dengan X min C. Jika H dan hanya jika 0, maka X. Jika dan hanya jika C, dengan demikian limit Fc plus H dikurang Fc per H sama dengan limit Fx min Fc per X min C. Demikianlah penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.